Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segenap puji hanya bagi Allah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah banyak tiada terhingga mencurahkan segenap nikmat kepada kita. Dan dengan sebab di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa duduk di sini bermajelis sebagai upaya kita untuk selalu taqarruban ilallah. Upaya kita untuk selalu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini kita tengah berupaya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui amalan thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Sudah sepantasnya bila kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh menyebutkan satu nikmat saja dari sekian banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat kelopak mata kita bisa berkedip. Dan kita tidak bisa membayangkan ketika kelopak mata manusia tidak bisa berkedip.
itu adalah nikmat. Dan sekian banyak dari anggota tubuh kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, beroperasi menurut ketentuan yang Allah telah tetapkan. Dan itu adalah semuanya nikmat, tanpa harus kita mengeluarkan biaya. Maka ketika seorang hamba mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pantas bila hamba tersebut mendapatkan siksa yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya ketika seorang hamba senantiasa berupaya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan keutamaan di antaranya dalam bentuk tambahan nikmat. Pada kesempatan malam hari ini kita ingin membicarakan masalah yang terkait dengan pemuda. Satu ciri seseorang itu masih muda, yaitu semangat untuk selalu melakukan kebaikan. Semangat untuk senantiasa menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pemuda yang terdidik, pemuda yang mendapatkan tarbiyah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tumbuh menjalankan ketaatan kepada Rabb-Nya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, ada 7 golongan manusia yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antara 7 tersebut disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu asyabbu nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. Anak muda atau pemuda yang masa pertumbuhannya, saat masa tumbuhnya itu, tumbuh menjadi manusia dewasa, fi ibadatillah, ia tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara ciri pemuda yang diharapkan, didambakan. Dan itu telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pemuda yang seperti itulah yang senantiasa harus kita
bimbing, harus kita arahkan, sehingga masa mudanya diisi dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja pemuda yang seperti ini adalah pemuda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah pemuda yang mendapatkan naungan, kelak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di saat tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ciri daripada pemuda yang seperti itu adalah pemuda yang senantiasa memiliki semangat untuk selalu berbuat kebaikan. Bukan pemuda yang malas, apalagi yang suka mager. Mager. Tahu mager? Apa? Malas gerak. Pemuda yang kalau diajak berkelana dalam dakwah, pulang ke rumah tepar. Kenapa? Karena pemuda tidak menyiapkan fisiknya secara baik. Jadi anak muda itu baik secara kapasitas keilmuan, juga harus disiapkan kondisi fisik. Maka ciri pemuda dalam pembinaan fisik itu dilatih dalam kegiatan-kegiatan yang menampilkan ketangkasan, melatih ketangkasan. Seperti apa? Seperti misalnya berkuda, memanah, melempar tombak, dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkumpul dengan para pemuda. Yang saat itu para pemuda tengah melakukan musabaqah. Melakukan lomba melempar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ikut di dalam satu kelompok anak muda dan bertanding dengan kelompok anak muda yang lain. Dalam perlombaan melempar. Baik memanah ataupun melempar tombak. Itu di antara permainan anak muda. Selain tentunya menjaga semangat untuk menyiapkan diri di bidang keilmuan. Kapasitas intelektual anak muda tetap mendapatkan prioritas untuk selalu diisi, diupdate, dan selalu ditambah. Terutama dalam masalah keilmuan. Jangankan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan tambahan ilmu. Dalam satu ayat disebutkan waqul rabbi zidni ilma. Waqul, dan ucapkanlah
Doa, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilma. Maknanya, ilmu itu harus selalu menjadi prioritas kita untuk selalu diupdate, diperbaharui, ditambah. Misal kita mempelajari fatwa salah satu ulama dalam satu masalah, belum tentu masalah lain menurut pandangan para ulama atau ulama yang lain sama. Nah, disitulah proses pencarian fatwa itu. Lebih bersyukur lagi ketika anak muda bisa mentarjih mana fatwa yang akan ia pegangi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memohon kepada Rabb-Nya tambahan ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja meminta untuk bertambah ilmu, apalagi kita. Maka semangat untuk di dalam masalah keilmuan adalah semangat dan ciri khas anak muda. Dan anak muda akan senantiasa ingat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka, fasta'in billah wa la ta'jaz." Semangatlah engkau ala ma yanfa'uka, atas apa yang sekiranya bisa memberikan manfaat bagi dirimu. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat. Berolahraga adalah sesuatu yang bermanfaat. Nah, bersemangat. Selama itu memberikan sesuatu yang bermanfaat, harus dilakukan dengan penuh semangat. Ke depan, kita memerlukan anak-anak muda yang secara fisik betul-betul teruji, secara kapasitas keilmuan juga teruji. Kenapa demikian? Karena medan dakwah pada masa-masa yang akan datang sedemikian terjal, sedemikian curam. Kalau tidak diimbangi dengan kekuatan ilmu, kekuatan fisik, maka ba'dallah kita tidak berharap akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka penting sekali semangat untuk bisa mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat. Kemudian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, dan jangan kemudian lemah. Anak muda tidak boleh kemudian dirinya mudah terpuruk, mudah lemah. Sedikit menghadapi tantangan, baper.
Sedikit menghadapi tantangan, menyerah. Tidak boleh anak muda seperti itu. Ya. Yang tua juga tidak boleh. Ya. Intinya seorang muslim itu diupayakan untuk bisa tangguh menghadapi berbagai kendala. Ya, apalagi kendala dakwah, sangat banyak sekali. Ya, kendala dakwah tersebut. Maka satu sifat yang tidak boleh ada pada diri seorang muslim, yaitu sifat pemalas, sifat lemah. Maka kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa yang diantara lafaz doa itu kita diperintah untuk kita dibimbing untuk memohon perlindungan kepada Allah dari dua sifat jelek. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua perkara yang tidak baik. Sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, tuntunan, doa dengan lafaz Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasali. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada Engkau. Berlindung kepada Engkau. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat lemah dan malas. Murojaah malas, taklim malas, dan seterusnya. Na'udzubillah. Karena dua perkara yang disebutkan ini adalah dua perkara yang sangat buruk. Yang bila menghinggapi seseorang, maka ia akan menjadi manusia yang tidak baik. Mana ada orang malas itu baik. Malas mencari ilmu akan melahirkan, menjadikan dirinya bodoh, bahkan dungu. Malas berolahraga akan menjadikan dirinya lemah secara fisik. Dan lemah secara fisik jelas tidak baik. Malas apa lagi? Malas apa lagi? Malas minta uang. Masuk nggak? Ya. Malas berta'awun akan menjadikan dirinya jelas tidak baik. Ya. Karena proses ta'awun itu sebenarnya adalah proses di mana seseorang berinteraksi, saling membantu, ya, menunjukkan kebaikan demi kebaikan. Yang baik-baik itu akan menjadi ya, satu keadaan yang akan mempererat ukhuwah, mempererat persaudaraan dan seterusnya. Akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah, itulah pentingnya anak muda memiliki semangat berbuat kebaikan. Satu contoh misalnya, di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ke 1415, hadis dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ia mengisahkan, Uqbah ibn Amr radhiyallahu anhu mengisahkan, lamma nazalat ayatus shadaqah, ketika turun ayat berkenaan dengan sedekah. Kunna nuhamilu, kami membawa
Dalam riwayat lain, kunna nuhamilu ala zuhurina. Kami membawa barang di atas punggung-punggung kami. Faja'a rajulun fatasaddaqa bisyai'in katsir. Kemudian datang seorang laki-laki menyedekahkan sesuatu yang banyak dari harta bendanya. Faqalu murai. Kemudian orang-orang munafik mengatakan murai. Orang itu mau pamer. Waja'a rajulun fatasaddaqa bis-sa'in. Kemudian datang seorang laki-laki lain menyedekahkan 1 sa'. 1 sa' itu kalau beras sekitar 2 sampai 4 kilogram. Artinya sedikit sekali yang disedekahkan. Faqalu, kemudian orang-orang munafik mengatakan, innallaha la ghaniyun an sa'il hadza. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Tidak membutuhkan sedekah yang cuma 1 sa' ini. Itu kata orang munafik. Di antara syahid hadis ini, yaitu kalimat kunna nuhamilu ala zuhurina. Kami, para sahabat, membawa barang-barang di atas punggung-punggung kami. Kenapa para sahabat sampai membawa barang di atas punggung-punggung kami? Karena para sahabat ini tidak memiliki harta kekayaan untuk disedekahkan. Karena para sahabat ini termasuk fuqara. Yang secara ekonomi, secara finansial tidak bisa untuk bersedekah. Para sahabat yang dalam keadaan demikian tidak lantas berputus asa. Tidak lantas kemudian menyerah begitu saja. Tetapi para sahabat kemudian berupaya agar ayat yang turun berkenaan dengan masalah sedekah, ayat itu bisa diamalkan oleh para sahabat. Maka agar bisa mengamalkan ayat yang turun itu, para sahabat bekerja, menjual jasa. Tenaga yang ada pada diri mereka digunakan untuk mencari upah, mencari penghasilan. Maka disebutkan kunna nuhamilu ala zuhurina, kami membawa barang di atas punggung-punggung kami. Itu para sahabat. Jadi, sebagai apa ini sahabat? Sebagai apa? Bekerja sebagai apa? Hah? Sebagai apa? Manggul barang gitu. Sebagai apa? Hah? Kuli. Yang keren lah istilahnya. Porter. Nah. Ya kan? Kalau porter kan keren istilahnya. Betul tidak? Di stasiun, di bandara kan ada porter. Kalau kuli nanti seperti mahasiswa. Kuli A. Ya kan? Untuk membedakan. Nah, hasil dari bekerja itu, para sahabat kemudian bisa bersedekah. Apa yang bisa kita petik? Semangat para sahabat untuk bisa mengamalkan satu ayat.
ayat yang turun berkenaan dengan sahabat, oleh para sahabat berusaha untuk diwujudkan. Itulah keutamaan para sahabat. Senang sekali beramal soleh. Senang sekali berbuat kebaikan. Dalam keadaan dirinya secara perhitungan itu tidak memiliki barang, tidak memiliki materi untuk disedekahkan. Kalau yang memiliki harta benda, yang memiliki kekayaan, jelas disebutkan tadi, bisyai'in katsir. Dia membawa yang sedemikian banyak untuk kemudian disedekahkan. Itu sudah jelas. Itu sahabat. Bahkan yang hidupnya pas-pasan, ya, sahabat yang hidupnya pas-pasan, bersedekah, walaupun dengan bisa'in, dengan hanya satu sa' saja. Sedikit. Memang sedikit satu sa'. Tapi dari hadis yang kita baca tadi, itu menunjukkan betapa semangatnya para sahabat untuk selalu bisa beramal soleh, untuk bisa menunaikan apa yang Allah perintahkan. Dalam hal ini adalah masalah sedekah. Kehebatannya sahabat itu begitu. Semangatnya itu terpelihara. Semangatnya itu terawat. Semangat pada dirinya terawat. Dirawat betul-betul. Jangan sampai semangat ini meredup. Itu sahabat. Itu dalam hal bersedekah. Dalam hal bersedekah. Sudah azan belum? Sudah masuk? Sudah masuk? Azan dulu? Azan dulu atau kita akhiri saja? Hah? Ada dua pilihan. Azan dulu, apa kita akhiri? Masalahnya setelah azan selesai, kita akhiri. Pilih. Azan dulu, apa? Kita akhiri sampai di sini. Hah? Mana? Adzan dulu, setelah itu berakhir, ya kan? Silakan adzan dulu. Semangat untuk beramal adalah ciri yang mulia dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam satu athar disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Athar ini dicantumkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah di dalam risalah beliau Ithaful Uqul bisyarhi Ats-Tsalatsatil Usul. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah rahimahullah menyebutkan qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kunna la natajawaz 10 ayatin min fami Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta nata'allama ma'naha wal 'amala biha. Faqala kunna nata'allamul ilma wal 'amala. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kami tidak mengambil dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih dari 10 ayat. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu belajar menimba ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ini tidak pernah
mengambil dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 10 ayat. Hatta nata'allama ma'naha. Sampai ke 10 ayat itu kami pelajari maknanya. Wal amala biha, dan kami amalkan. Itu kunci sukses belajar cara sahabat. Sehingga para ulama memberikan contoh belajar itu dengan bitadrij, bertahap. Sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Dan itu pula yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang hadis Jibril. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril yang menyerupakan seorang laki-laki yang rambutnya hitam legam, bajunya putih bersih, kemudian duduk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya tentang beberapa hal, tentang al-Islam, tentang al-iman, tentang ihsan dan seterusnya. Di antara faidah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu di dalam hadis itu terkandung pelajaran bahwasannya ilmu itu disampaikan sedikit demi sedikit. Nah, asar dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menguatkan tentang hal itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 10 ayat. Sampai ke 10 ayat itu dipelajari benar-benar maknanya, kemudian diamalkan. Jadi dapat faedah, amalkan. Dapat faedah, amalkan. Dapat faedah, amalkan. Itu ilmu yang diberkahi. Faqala, kemudian ia menyatakan, kunna nata'allamul ilma wal amal. Kami mempelajari ilmu wal amala. Kemudian kami mengamalkannya. Ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Semangat untuk mengamalkan ilmunya. Itu para sahabat. Nah, semangat yang seperti ini adalah semangat yang harus kita tiru. Sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, itu memberikan manfaat. Tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain, masyarakat kita. Dan kita bisa melihat para sahabat yang lain juga, selain Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir menempuh perjalanan dari kota di mana ia tinggal, Madinah, menempuh perjalanan ke negeri Syam. Sekarang mungkin Syria, ya, Lebanon, itu negeri Syam. Untuk menemui seorang sahabat yang bernama Abdullah
bin Unais radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya sahabat Jabir ini mendengar dari seseorang bahwasannya sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu mendengar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu. Dan orang ini menyampaikan kepada sahabat Jabir. Maka sahabat Jabir pun ingin mengklarifikasi benarkah ucapan atau yang disampaikan oleh orang ini. Beliau mencari di mana sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu itu ternyata tinggalnya menetap di Syam. Apa yang dilakukan oleh sahabat Jabir? Sahabat Jabir membeli unta. Untuk apa? Untuk apa beli unta? Hah? Untuk disembelih. Untuk apa? Kalau sekarang beli Toyota Reborn. Nah, kalau zaman sekarang. Setelah dipersiapkan segala sesuatunya, beliau menempuh perjalanan dari tempat tinggal beliau sampai ke Syam. Dalam kurun 1 bulan. Perjalanannya 1 bulan. Sampai kemudian di Syam beliau bertemu dengan, singkat cerita bertemu dengan Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir mengatakan, saya menemui engkau karena sampai kepada saya satu hadis. Sampai kepada saya satu hadis yang orang menyampaikan itu menyebut nama engkau. Nama Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Maka saya berusaha untuk menemui engkau karena saya khawatir saya meninggal dunia duluan. Atau engkau, sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu yang meninggal duluan. Sebelum saya mendengar hadis itu dari engkau langsung. Maka kata Abdullah bin Unais, benar saya mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahid daripada kisah ini, seorang sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menempuh perjalanan dari tempat tinggal ia ke negeri Syam, perjalanan yang ditempuh dalam waktu 1 bulan. Harus beli unta pula. Hanya untuk mendapatkan berapa hadis? Untuk mendapatkan berapa hadis? Berapa? 1 hadis. Untuk mendapatkan 1 hadis harus mengeluarkan modal. Beli kendaraan, perbekalan dan seterusnya. Itu sahabat. Semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk menjaga ilmu sedemikian kuat. Karena para sahabat yakin ilmu yang diperoleh itu, walaupun 1 hadis, pasti akan memberikan manfaat tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk umat. Untuk orang-orang yang hidup setelah sahabat itu.
Sehingga dengan keyakinan itu akan memberikan manfaat yang besar, meskipun harus mengorbankan sekian banyak hari, harus mengorbankan sekian banyak hartanya untuk satu hadis. Para sahabat tetap semangat untuk menjalankannya. Sampai harus berhari-hari untuk sekedar dapat satu hadis. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau pergi ke Mesir dari kota Madinah untuk menemui sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Yang saat itu menetap di kota Mesir. Setelah bertemu dengan sahabat Uqbah, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengklarifikasi hadis, benarkah wahai Uqbah engkau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara mu'minan fid dunya ala khurbatin satarahullahu yaumal qiyamah. Benarkah engkau mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Barang siapa yang menutupi aib celah seorang mukmin, maka Allah akan menutup aib celah orang tersebut di hari kiamat nanti. Ya, barang siapa yang menutup celah aib cacat celah seorang mukmin saat di dunia, maka Allah akan menutup cacat celah aib dia di akhirat, di hari kiamat nanti. Hanya untuk mendapatkan satu hadis itu, Abu Ayyub radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia ini harus menempuh perjalanan dari kota Madinah menuju ke Mesir. Coba di Google Map. Dari Madinah ke Mesir berapa kilometer? Coba di Google Map. Nanti saja, jangan sekarang. Jauh. Dan jangan bayangkan perjalanannya seperti zaman sekarang. Naik pesawat, 2-3 jam selesai, turun, landing. Ya. Zaman dulu. Belum ada pesawat, belum ada kendaraan bermesin. Hanya kendaraan berkaki 4. Ya. Menempuh sekian luas padang pasir. Itu yang ditempuh. Itu sahabat Abu Ayyub. Semangatnya untuk bisa mendapatkan hadis. Berapa hadis? Hah? Berapa? 1 hadis. Harus pergi ke Mesir. Ya, begitu kan? Ya. Kalau sekarang kan dari Cariu ke sini saja, untuk dapat 1 hadis mikir dulu. Mikir dulu. Sampai mikirnya 10 hari. Ya. Nanti mempertimbangkannya 10 hari. Terus memutuskannya 10 hari. Jadi pas 1 bulan. Tapi hanya dalam pikiran saja. Ya. Para sahabat luar biasa. Sahabat lainnya seperti Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Ketika penduduk Kufah berselisih pendapat, berbeda pendapat tentang tafsir ayat surat An-Nisa ayat ke-93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajazauhu, maka balasan bagi si pembunuh itu jahannam.
neraka jahanam. Khalidan fiha, dia akan kekal di dalam jahanam tersebut. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepada orang yang membunuh tersebut. Wa la'annahu, dan Allah melaknatnya, mengutuknya. Wa addalahu azaban azima, dan Allah menyiapkan bagi orang yang membunuh tersebut siksa yang sangat besar. Timbul perbedaan pendapat di dalam menafsirkan ayat ini. Maka sahabat Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu melakukan rihlah dari Kufah. Kufah itu nama kota yang sekarang nama kota di negara Irak. Di negara Irak. Nah, dari Irak pergi ke Madinah untuk menemui siapa? Sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk menanyakan tafsir satu ayat. Satu ayat loh ini. Tidak 10 juz, tidak. Untuk menanyakan tafsir satu ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 93 ini. Jauh-jauh dari Kufah, dari Irak, sampai ke Madinah, nanyanya cuma satu ayat. Mungkin kalau kita begitu ya, tanyanya cuma satu ayat. Orang Cilengsi bilang, kacidak teuing. Seperti itu. Tapi itulah sahabat. Betapa ihtimam, betapa sedemikian penting fokus kepada masalah keilmuan ini. Walaupun satu ayat harus menempuh perjalanan dari Kufah, dari negeri Irak ke kota Madinah, ini ditempuh juga demi sebuah ilmu. Ya, bukan melihat satu ayatnya, tapi ini adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pedoman, menjadi pegangan hidup seorang muslim. Bukan sekedar satu ayatnya. Satu ayat, tapi ini adalah menjadi pegangan kaum muslimin. Tentu ini sesuatu yang sangat besar masalahnya. Dan itu sahabat. Kemudian lagi Sa'id ibnul Musayyab. Kata beliau, saya berjalan berhari-hari, saya berjalan bermalam-malam fi talabil hadis al-wahid, hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Berjalan berhari-hari, malam demi malam, hanya untuk mendapatkan satu hadis. Itu orang dahulu, salafunas soleh, orang-orang kita yang soleh, yang terdahulu. Sedemikian besar semangat, sedemikian besar kesabarannya di dalam mendapatkan ilmu. Maka kisah-kisah yang seperti ini yang harus kita baca agar kita memiliki semangat yang baik, ihtimam kita, perhatian kita kepada ilmu. Karena apa? Karena fondasi ilmu inilah yang akan menjadikan, atau yang bahkan yang telah menjadikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mampu, ya, biiznillah, bi'aunillah, sampai mampu menebarkan Islam sampai ke benua Eropa, masuk ke Andalusia, masuk ke negeri Spanyol.
Dari apa? Dari didikan Rasulullah SAW untuk ihtimam kepada ilmu, untuk belajar kepada ilmu. Meskipun belajarnya kelihatannya santai. Kelihatan santai enggak tadi? Abdullah bin Mas'ud belajarnya kelihatan santai enggak? Hah? Santai kan? Cuma 10 ayat. Enggak sampai lebih. Betul tidak? 10 ayat dipelajari maknanya. Kemudian setelah itu diamalkan. Dipelajari maknanya, setelah itu diamalkan. Itu kelebihan salafus saleh. Orang-orang kita yang soleh dahulu, kelebihannya seperti itu. Ya. Dapat satu ayat diamalkan. Dapat satu hadis diamalkan. Ya. Nah, ini kalau nanti antum ini santri-santri ini satu ayat, satu hadis, dapat satu hadis diamalkan. Wah, ini satu hadis pakai minyak parfum, minyak wangi. Ya, itu maksud, itu minyak wanginya habis. Karena langsung diamalkan. Wah, beli parfum. Ya tidak? Kalau maksudnya laris, perputaran uangnya besar. Oh, itu efek dari mengamalkan ilmu. Ya. Tinjauan secara ekonomis. Ya, ini tinjauan secara ekonomis saja, perhitungan manusia. Tapi kan kenyataannya tidak semua orang bisa mengamalkan seperti itu, ya kan? Ya, sudah ada hadis tentang apa? Tentang keutamaan memakai minyak wangi misalnya, ya tetap saja. Yang baunya 7 rupa, ya tetap. Tapi itulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyampaikan ini hanya sekedar bercerita, berbagi cerita. Ya. Mudah-mudahan bisa kita petik manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa ambil saripatinya. Bahwasanya para sahabat dulu itu begitu bersemangat. Ya, begitu bersemangat di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkan ilmu itu. Sehingga dari sini sahabat itu orang yang konsisten. Orang yang konsisten. Bahasa kerennya orang yang berintegritas. Wah. Santri nggak usah ngerti dulu integritas itu apa. Sebab saya juga masih sulit menjelaskannya. Itu sahabat. Kalau sudah ini yakin benar, ya tempuh. Meskipun harus begini, harus begini, harus begini. Itu sahabat. Di sana di Eropa, masuk dari Afrika, masuk ke Eropa, ada namanya Gunung Gibraltar. Ya kan? Sekarang disebut apa? Gibraltar, ya. Itu kan sebetulnya bahasa yang sebetulnya bahasa Arabnya Jabal Torik. Jabal, gunung, Torik. Karena di situ Torik bin Ziyad. Ya, perjuangan masuk ke Eropa, masuk ke Andalusia, masuk ke Spanyol. Yang saat itu ya, mereka adalah para penganut Nasoro. Ya, sampai kemudian pasukan Torik bin Ziyad menang. Maka kemudian bukit itu atau gunung itu disebut dengan Jabal Torik. Orang Eropa menyebutnya Gibraltar. Gibraltar akhirnya. Ditulisnya Gibraltar. Padahal aslinya bahasa Arabnya Jabal Torik. Gunungnya Torik. Ya, Torik bin Ziyad di situ. Itu sahabat, itu orang-orang kita dulu, ya, para sahabat ya, yang melakukan perluasan ekspansi keislaman, ya, luar biasa. Nah, itu sejarah-sejarah yang seperti itu perlu dibaca,
perlu diketengahkan. Agar kita memiliki semangat sebagaimana juga para pendahulu kita yang soleh, salafun soleh. Semangat untuk mendapatkan ilmu, menyebarkan ilmu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.